wis. Iya. Terima kasih Pak sudah diantarkan untuk menyelidiki atau menelusuri ya jejak-jejak perkampungan kuno Pak ya. Dengan Pak siapa ini Pak? Pak Darman. Asli Pak dari sini Pak ya. Berarti asli keturunan Majapahit Pak. Iya. Wah luar biasa sekali Pak. Nah di lokasi ini Pak, misalnya ini Pak, kita menemukan, mungkin kamera bisa ke sini. Lah, kita menemukan gentong raksasa. Nah ini kita jogel-jogel ya teman-teman. Nah gentong raksasa. Lah, jadi kita menemukan bagian dari sesuatu ya, gentong raksasa ini. Nah ini, lah seperti pot ini Pak ya. Nah ini ada bagian apanya namanya itu, bagian bawahnya Pak ya. Dan ini juga adalah sebuah pot ya atau vas bunga ya pada masa kuno. Dan ini sudah terbuat dari jenis batuan tertentu tapi tidak memiliki glasur Pak. Mungkin ini produksi lokal dari Gusari Gresik Pak, sudah diduga. Tapi yang produksi Tiongkok itu sudah memiliki glasir Pak ya. Jadi ini teman-teman luar biasa sekali. Coba kita selidiki di tempat-tempat yang lainnya Pak ya. Mungkin ini teman-teman bisa kumpulkan sebagai museum desa nanti. Nah ini teman-teman ya. Jadi coba sambil kita menyelidiki karena di lokasi ini penuh dengan pot-pot atau vas-vas bunga, baik itu yang berglasir maupun yang non berglasir. Mari kita ke sana Pak ya, berjalan. Luar biasa Pak ya. Nah ini tepatnya di lereng gunung apa Pak ini Pak? Tepatnya ini sebelah mana dari ibu kota kerajaan Majapahit yang ada di Trawulan itu? Sekitar timur ya. Sebelah timur selatan Pak ya. Tenggara berarti Pak ya. Nah kalau berglasir seperti ini, jadi teman-teman keramik yang berglasir ini memang diimpor dari Tiongkok pada masa tertentu di lembah sungai Yangtze-kiang maupun di lembah sungai Guangzhou itu ditemukan banyak produksi Tiongkok ini. Bahkan secara artefaktual itu ada 3 lokasi tempat produksi ini. Jadi penemuan keramik berglasir di Tiongkok ini merupakan produksi keramik yang pernah menjadi produksi terbaik di dunia. Yang hampir ditemukan di seluruh belahan dunia, baik di Eropa, di Jepang, di Korea maupun di Majapahit terutama Pak ya. Luar biasa sekali kita sambil jalan-jalan menikmati udara yang segar di lereng pegunungan Anjas Moro, oksigen yang murni. Dan ini ada warna hitam Pak. Jadi warna hitam black. Jadi keramik yang sangat tipis berwarna hitam, mengingatkan pada keramik dinasti Han. Dinasti Han itu pemerintah memberikan semacam intensif bakti dan perhatian ya untuk produksi kemudian keramik berwarna hitam, kuning dan hijau. Nah kalau produksi lokal Majapahit ini kelihatannya tutup sebuah wadah ya atau tutup gentong, kendi, gendong atau jambangan gitu ya. Nah, pada masa Majapahit tetap warnanya merah bata ya, belum ada teknologi yang berglasir seperti yang ada di Tiongkok ini. Jadi di Tiongkok sendiri ada 3 lokasi dan 3 jenis. Ini ada batu kok bulat Pak ini Pak. Ya, kita menemukan onde-onde batu. Nah, onde-onde kan khas Majapahit ya, onde-onde. Keras itu Bang. Nah, ini keras, jangan dimakan. Ini karena batu keras ya. Ini apa Lah, di sini ada pinggiran jambangan Pak ini. Jambangan itu Iya. apa? Jambangan itu adalah wadah air yang besar. Oh, iya. Nah, itu namanya jambangan. Coba kita lihat. Selain kemudian batu bata. Jadi di sini kemudian ada lahar atau kemudian bencana besar sehingga semuanya itu tergerus oleh semacam longsoran-longsoran kecil. Nah, dari situ. Jadi dari coba Pak kita cari keramik Tiongkok yang banyak ya Pak. Ini seperti ini. Jadi melimpah kalau bisa dikumpulkan ini 1 kontainer keramik hijau Tiongkok. Nah, bahkan ini ya putih yang bergaris-garis hitam dan berglasir ini mengingatkan produksi dinasti Tang yang itu kemudian dikembangkan pada masa dinasti Ming. Sedangkan yang hijau-hijau seperti ini mengingatkan pada produksi dinasti Sung. Jadi ada aliran-aliran keramik Tiongkok. Misalnya aliran Longshan atau Lungshan, ada aliran Yangsha, ada aliran Gansu. Nah ini aliran Gansunya. Ini semuanya terletak di lembah sungai Yangtze-kiang maupun lembah sungai Guangzhou atau sungai Kuning di Tiongkok. Luar biasa sekali ini ya Pak ya. Nah, ini banyak sekali Pak. Nah, banyak melimpah sekali. Nah seperti ini teman-teman. Banyak sekali banyak di sini artefak kayak tadi ya. Kemudian ada artefak ini ada yang berwarna biru Pak. Ini warna hijau. Kan pada masa kuno. Kalau seperti ini. Nah kalau seperti ini ada jejak
pinggiran dari sebuah gentong, Pak. Jadi ini tembikar lokal asli Majapahit yang kemudian dengan tanah liat yang kemudian diambil di sekitar ini, kemudian dibentuk dengan bulatan kayu itu, kemudian dibakar pada suhu tertentu membentuk tembikar atau gerabah-gerabah lokal Majapahit. Sedangkan di Tiongkok itu sudah ditemukan teknologi berglasur atau glasir ya. Jadi seperti beling. Nah ini adalah teknologi dengan batuan tertentu dengan suhu lebih dari 1000, kemudian suhu rendah untuk melapisi glasir-glasir yang berwarna hijau seperti ini. Hijau seperti ini memang sangat langka ini ya. Bisa dinasti Sung ya. Ini luar biasa sekali. Banyak ini, nah melimpah seperti ini ya, tercecer di mana-mana, melumbruk. Nah ini banyak. Coba kita lihat. Nah ini Pak Firman ya juga menemukan keramik yang tebal, yang warnanya hijau. Jadi ini bekas semacam ya orang zaman dulu katakan towung Pak ya, pernah katakan towung. Jadi semacam mangkuk-mangkuk raksasa atau piring-piring raksasa dan sangat berat ini sebesar ember. Dan coba ini pinggirannya ada berat seperti ini. Mahal zaman dulu. Nah, mahal, impor dari Tiongkok, mahal. Nah inilah. Tapi kemudian karena impor itu harus sesuai dengan ekspor. Nah ini jadi Kang Setu Channel ini menemukan semacam ini pinggiran dari sebuah kuali kemungkinan ya, atau gentong atau kendil atau mungkin apalagi Pak ya, gendok bisa untuk bisa wadah air atau memasak. Bahkan ada yang keramik yang tipis berwarna merah. Ini sangat tipis sekali. Nah, tipis sekali mencitrakan sebuah peradaban yang sangat tinggi tentang sebuah kehalusan perasaan pembuatnya. Peninggalan kerajaan Majapahit. Iya, ini asli peninggalan kerajaan Majapahit yang dibawa, yang digendong oleh para wanita-wanita Majapahit dengan kondisi tipis itu agar wanita-wanita itu kalau berjalan itu sangat halus Pak. Tidak gerusak-gerusu, tidak yap-yapan. Bahkan kakinya itu harus dibelebet dengan jarik sehingga kalau jalan itu harus ketemek-ketemek. Nah, ini salah satu citra peradaban yang tinggi gitu ya. Jadi para perempuan itu agar sopan santun dan kemudian seperti ini, tipis seperti ini agar tidak gerusak-gerusu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau gerusak-gerusu bisa pecah semua Pak kita. Bisa berantakan dan pecah semua. Nah, loh, ini ada yang bulat ya. Ada yang mengingatkan kita pada dinasti Han yang warna coklat ya. Kira ini memang keramik-keramik kuno yang warna coklat ini ya. Iya, jadi Majapahit itu orang yang terbuka, bahkan dalam falsafahnya Bhinneka Tunggal Ika Pak ya. Berbeda beda tetapi tetap satu itu Pak ya. Yang mengingatkan pada sebuah keterbukaan Majapahit dan memang benar-benar kota trawulan di Majapahit itu seperti kota metropolitan. Banyak saudagar dan para pedagang asing Pak, baik Arab, Asia, India, Melayu maupun Tiongkok Pak untuk berdagang. Ya Pak, hati-hati teman-teman jangan sampai kemudian menginjak tanaman ya para petani. Misalnya singkong atau kemudian jagung di area ini ya. Kemudian kalau ke arah sana Pak, mungkin masih banyak kan juga tinggalan seperti ini teman-teman ya, tercecer di mana-mana. Penuh dengan tinggalan-tinggalan keramik-keramik, baik itu keramik lokal ya, tembikar-tembikar seperti ini yang biasa diproduksi di desa-desa secara mandiri. Pak, kemudian seperti ini juga merupakan barang mewah teman-teman. Ini karena impor, karena memang pada masa tertentu di Tiongkok itu menjadi kemudian menemukan teknik glasir ini menjadi sebuah teknik keramik yang terkenal di dunia pada waktu itu. Hanya Tiongkok yang bisa menghasilkan seperti ini. Dan ini mata-mata Bizantium dari Eropa Timur itu pun menyelidiki secara diam-diam teknik pembuatan keramik ini, termasuk Korea, Jepang itu juga menyelidiki dan mengintip seperti apa, batu seperti apa, bahan seperti apa, dan teknik seperti apa untuk membuat keramik-keramik seperti ini. Sehingga kemudian di tahun-tahun dan di abad-abad setelahnya itu banyak sekali dihasilkan keramik-keramik berglasir seperti ini di Bizantium ya, di Konstantinopel, di Jepang, di dinasti Joseon, di Korea. Nah ini luar biasa sekali. Semoga kemudian aktivitas kita dalam mengungkap sejarah peradaban masa lalu yang gilang gemilang dengan sebuah pelayaran dan perdagangan samudra yang damai di masa lalu sebelum kemudian orang Eropa seperti bajak laut merusak perdagangan di Hindia Belanda dan Pasifik. Ini sesuatu yang patut kita memberi pelajaran darinya ya, sebelum kemudian munculnya ekonomi
ekonomi Eropa, yaitu merkantilisme dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini salah satu bukti bahwasanya di abad kuno, di masa abad antara abad pertama Masehi sampai abad ke-16 Masehi, di perarian Hindia Belanda ini, di Nusantara ini ada jalur sutra bagian laut dan jalur sutra bagian utara. Jalur sutra bagian Nanyang. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik ini teman-teman. Ada tembikar tebal dan ada pinggirannya, dan ini kemudian sangat luar biasa. Ini produksi lokal ini. Jadi tapi bagaimanapun juga memang perdagangan dan semaraknya ini harus didukung oleh kondisi militer internasional, militer Majapahit yang kuat, terutama angkatan lautnya ya. Balik kesuksesan Majapahit, ada angkatan-angkatan, panglima angkatan laut yang sangat luar biasa seperti Empu Aditya mengamankan perairan bagian barat, Empu Nala memainkan peranan keamanan angkatan laut bagian timur, Gajah Mada termasuk Ibu Suri, Gayatri Rajapatni. Luar biasa Pak Darman ya, kita bisa kemudian mengorek-orek sejarah, melihat artefak-artefak kuno yang banyak dan melimpah lebih satu kontainer seperti ini. Seperti apa kalau kita membayangkan seperti gudang tembikar Pak ya, gudang gerabah di sini. Jadi ini sesuatu yang termasuk batu bata kuno Pak ya. Jadi ada batu bata kuno yang ketebalannya ini sekitar 3 cm, dan dari artefak batu bata kuno inilah ada kajiannya bahwasanya ketika batu bata kuno ketebalannya sekitar 3 cm sampai 4 cm ini merupakan batu bata jenis abad ke-13, 14 Masehi atau 15 Masehi ya, masa Singosari sampai Majapahit. Ini berbeda dengan jenis struktur dan komposisi teknik buatan dari batu bata abad ke-10, ke-11, 12. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Secara artefaktual, lokasi ini diduga memang menjadi pemukiman elit dari kerajaan Majapahit, atau semacam pasanggrahan atau istana musim panas para petinggi Majapahit, atau lokasi pertemuan. Termasuk kemudian di situ ada ada upacara prasetyan, sebagaimana kemudian berita Negara Kertagama pukul 17 ya, garis ke-4. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Termasuk kemudian lereng Gunung Ajas Moro pada masa Majapahit tentu banyak hewan-hewannya di sini, kijang, jangan ini apa ini Pak? Ini ada jenis keramik kulit manggis. Di sini ada jenis warnanya itu seperti kulit manggis. Ini bibir gentong kelihatannya. Itu ini bibir gentong Pak. Ya, bibir gentong yang kemudian biasanya gentong ini sangat berhubungan dengan minuman khas Majapahit. Pak Darman tahu nggak minuman khas kerajaan Majapahit? Nah, iya. Kalau di Jepang itu ada sake terbuat dari arak beras. Kalau di Majapahit biasanya kesukaan. Betul Pak. Jadi kata Pak Darman, jadi minuman khas kerajaan Majapahit itu adalah dari nira, air bunga kelapa yang disebut legen atau toa gitu ya, toa atau dari arak beras yang disebut badek. Badek dan toa ini adalah salah satu kemudian minuman kesukaan pada era kerajaan Majapahit ya, yang saat ini mungkin sudah tidak ada, beberapa di kedai yang masih menjual toa misalnya di pesisir utara ya, atau legen, atau kemudian badek masih di pegunungan masih banyak diproduksi yang berasal dari air beras ketan ireng, air seperti kita. Jadi sesuatu yang sangat berharga memang mempelajari sejarah, langsung datang ke lokasinya. Ini sesuatu yang sangat unik Pak Darman ya. Saya menginjak bunyi tak dengar. Bunyi Pak Darman ya ini ya. Nah, ini ada apa Pak Darman? Ini ada tembikar sangat tebal. Mungkin ini adalah bibir jambangan yang besar. Itu ada air biasanya. Nah, ini Pak Darman semacam mangkok kecil ya. Bisa ini adalah bagian bawah dari buli-buli, bisa kendi. Tapi ini impor ini karena berglasir hijau. Berglasir ya, berglasir hijau. Nah, ini jadi mungkin aliran-aliran jenis-jenis keramik seperti ini bisa aliran Yansa, bisa aliran Longsan, bisa aliran Gansu gitu ya. Ini sesuatu yang luar biasa yang memang pernah diproduksi secara besar-besaran dan mendapatkan perhatian dari pemerintah Tiongkok, terutama dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Sung, dinasti Yuan, dinasti Ming, maupun terakhir dinasti Qing ya. Nah, ini yang terletak di lembah Sungai Yansekiang dan Sungai Guangzhou di Tiongkok. Semoga bermanfaat.